warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bertemu dengan Fakih ST Pemalang di channel RTS Studio ya. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan ya, 7 persiapan menyambut Ramadan, dan saya ambil dari sindonews.com ya. Ya, dari tulisannya Rusman H. Siregar ya, pada 28 Februari 2023. Ya, alhamdulillah ya para sahabat RTS Studio, tidak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban, dan insya Allah pada bulan puasa tahun Ramadan tahun 2023 ini, berdasarkan kalender Hijriah Kementerian Agama, insya Allah bulan puasa akan jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 ya. Namun kepastiannya menunggu hasil sidang isbat melalui pemerintah, melalui Kementerian Agama ya. Nah, sahabat RTS Studio, saya ambil dari perkataan Ustadz Ahmad Syahrin Tariq dalam satu kajiannya. Beliau mengatakan sudah sepatutnya kita melakukan persiapan menyambut bulan penuh berkah dan ampunan, bulan rahmat dan syafaat. Beliau bulan yang dilipat gandakan amal kita ya. Beliau, Bapak Ustadz Ahmad Syahrin Tariq, adalah pengasuh Ma'had Subulana Bontang, Kalimantan Timur. Ini beliau menyampaikan ada 7 hal untuk mempersiapkan ya, bagi kaum muslim sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Ketika menyambut tamu mulia, maka kita patut berbenah diri, menyiapkan diri untuk menyambutnya. Baiklah, kita ikuti saja 7 persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat RTS Studio, satu hal yang pertama kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Mula bin Al-Fadl berkata dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 174, yang artinya para ulama klasik terdahulu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar dia menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ini adalah kitab dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 174. Kemudian ada pula redaksi yang doa yang sering digunakan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, yang artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini adalah hadis dhaif riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Kemudian sahabat RTS Studio, yang kedua persiapan menjelang Ramadan, yaitu kita membayar hutang puasa ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan, umat muslim wajib menunaikan hutang puasa yang belum dikerjakannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqadha", yang artinya dan hutang terhadap Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat RTS Studio, Syekh Tarmuzi berkata, jika seseorang mengakhirkan mengqadha puasa hingga tibanya Ramadan tanpa adanya udzur, maka ia telah jatuh kepada dosa. Ini adalah riwayat Tirmizi halaman 4/209. Kemudian sahabat RTS Studio, yang ketiga yaitu kita harus memperbanyak puasa sunnah.
Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Beliau berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak berpuasa dalam sebulan melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat RT Studio, dengan memperbanyak puasa dan membiasakan ibadah di bulan Sya'ban akan menjadikan kita memiliki persiapan dan membiasakan diri dengan amal-amal Ramadan. Kemudian sahabat RT Studio, yang keempat yaitu menyiapkan dana untuk bersedekah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kedermawan Rasulullah SAW tersebut tentu sulit untuk kita contoh jika tidak memiliki bekal amaliyah yang memadai. Yang kelima, sahabat RT Studio, yaitu kesiapan jasmani dan rohani. Kesiapan di sini tentu tidak hanya berkaitan dengan jasmani yang sehat, namun adanya pembiasaan aktivitas agar tidak kaget dengan program Ramadan, di mana siang harinya kita berpuasa dan malam harinya diisi dengan qiyam dan tilawah Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim yang artinya, pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini adalah dari hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian sahabat RT Studio, berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban bertujuan untuk latihan sebelum menjalani puasa Ramadan, supaya berjumpa Ramadan tidak dengan rasa berat. Beliau telah berlatih puasa dan telah merasakan kelezatan dan manisnya bulan Sya'ban di hatinya, sehingga ketika memasuki Ramadan ia dalam kondisi kuat dan penuh semangat. Ini dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 174. Kemudian yang keenam, sahabat RT Studio, yaitu menyiapkan ilmu dan tarhib Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, diwajibkan kepada kalian berpuasa padanya. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam itu, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Tarhib yang diadakan bukan hanya kaitannya dengan iming-iming keagungan Ramadan, tetapi afdolnya dengan mempelajari kembali fikih ibadah Ramadan, agar dengan bertambahnya ilmu semakin maksimal ibadah yang kita lakukan dan terhindar dari penyimpangan yang bisa mengurangi, bahkan bisa merusak ibadah kita. Sahabat RT Studio, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Zuhud lil Imam Ahmad, yang artinya barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia dapat membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Di dalam kitab Zuhud lil Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah, yang kasih sayang itu akan diberikan kepada hamba yang penyayang. Ia bulan ampunan Allah, yang mana ampunan itu hanya diberikan kepada hamba yang pemaaf.
Dan disebut di dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban dalam mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang cekcok atau bermusuhan terhadap saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bagi yang suka silahkan like, share dan komen. Subscribe jangan lupa ya, di channel ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan semoga saja kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.